Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Kota Batam. Nama saya Makbullah dari SDN 004 Batu Ampar Kota Batam. Saya Nur Afia Daulay dari SDN 003 Batu Ampar Kota Batam. Saya Reni Yudinovia dari SDIT Darussalam 01 Batam. Perkenankan, kami akan melaksanakan sesi coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Fia hari ini akan melakukan sesi coaching ya Bu dengan Pak Makbul, benar Bu? Benar Ibu. Udah siap Ibu? Insya Allah sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu melakukan sesi coaching pada kali ini, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Ibu dan mungkin juga saya nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu terkait rubrik penilaian. Jadi di sini saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah ada. Aku nanti yang akan saya nilai itu di antara lain adalah apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan juga nanti saya akan menilai apakah prinsip coachingnya tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, ada juga proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, seperti itu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Oke baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kesempatan ini adalah yang pertama yaitu present, yang kedua yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Ibu. Nah, untuk selanjutnya kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di antara kompetensi tadi yang ingin Ibu observasi gitu? Oke. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti Ibu menekankan ke pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir, indikator mana yang Ibu inginkan dalam proses? Oke, indikator yang saya inginkan yaitu menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya Bu. Baik Ibu, untuk observasinya secukupnya sampai di sini ya Bu. Nah, silakan nantinya Ibu langsung melakukan sesi coaching dengan coach Ibu. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti kita jumpa lagi untuk sesi berikutnya pasca observasi ya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, selamat lakukan ya. Oke, sama-sama Ibu. Aduh, ya Allah, Assalamualaikum Pak Makmul. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya sore ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak, tadi pagi ada Bapak mencari saya? Iya Bu, saya dari Ibu karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh iya Pak. Ada masalah yang rumit atau masalah dengan anak murid Pak? Itulah Bu, masalah sekarang yang kita sampaikan kepada Ibu itu tentang orang tua itu yang selalu datang ke sekolah menemani anaknya. Kadang anaknya tidak mau meninggal Bu. Oh, anak murid yang Bapak pegang saat ini ya Pak? Iya betul. Yang semester ini gitu ya Iya. Pak? Oh iya Pak, Bapak untuk sekarang masuk di kelas berapa Pak? Mengajar di kelas berapa? Sekarang mengajar kelas 2. Oh kelas 2 ya Pak. Iya. Oke. Kalau boleh tahu itu masalahnya apa ya Pak? Masalahnya Bu, anak tersebut dia selalu diminta diantarkan oleh orang tuanya ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, dia tidak mau ditinggal, dia pengen ditemani selalu sama orang tuanya. Jadi orang tuanya bukan hanya dipanggil, bahkan duduk di depan kelas. Jadi terkadang itu Bu, itu mengganggu konsentrasi belajar orang tuanya. Terkadang mengantarkan air minum, mengantarkan makanan, kadang anak itu keluar kelas, sehingga cukup membuat. Oh berarti orang tua ini Pak setiap hari itu ikut mendampingin anak itu gitu ya Pak? Betul ya. Bukan hanya sampai di gerbang sekolah aja, tidak Bukan. sampai di depan sekolah gitu ya? Iya. Jadi setiap hari ini ibu anak ini selalu ikut dari rumah sampai dia ke depan kelas gitu ya Pak?
Jadi harapan Bapak seperti apa Pak nanti untuk kedepannya? Harapan saya anak ini bisa mandiri, tidak lagi harus ditemani oleh Orang tuanya gitu ya, Pak? Ya, tidak lagi harus gantung dengan orang tua, bisa sekolah sendiri, bisa belajar sendiri. Oh ya Pak, kalau menurut Bapak mandiri itu untuk solusi anak itu seperti apa ya Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, mandiri itu dia tidak tergantung lagi sama orang tuanya ataupun orang lain. Dia bisa pergi sekolah sendiri, belajar sendiri, ada orang lain yang Berarti anak itu bisa melakukannya itu tanpa bantuan dari orang tuanya Betul. gitu ya Pak? Jadi di dalam kelas itu bagaimana cara Bapak untuk bisa membuat anak itu nyaman ataupun dia bisa konsentrasi mengikuti pembelajaran untuk kedepannya Pak? tentunya saya berupaya membuat kelas itu nyaman. Oh, iya Pak. Langkah-langkah apa yang Bapak buatkan untuk ruangan kelas itu bisa nyaman bagi anak-anak dalam mengikuti pembelajaran Pak? Selain dari dekorasi yang edukatif ya Bu, Iya, ya, iya. yang indah, yang edukatif, yang nyaman untuk kita belajar, juga saya berupaya untuk memberikan pembelajaran yang menggunakan teknologi sehingga anak-anak merasa pembelajaran itu Menyenangkan menyenangkan, gitu ya, Pak. betah dalam kelas. Ketika saya memberikan perhatian yang sama kepada setiap murid sehingga mereka tidak merasa ada yang berbeda. Antara yang satu dengan yang lain gitu ya Pak? Yang Iya. keempat, saya ingin membuat mereka aman, nyaman, tenang dalam kelas. Oke, Pak. Jadi ada beberapa kriteria yang akan Bapak terapkan untuk kenyamanan di dalam kelas tadi ya Pak? Betul. Oke, yaitu salah satunya tadi yaitu mendekor. Habis itu nanti membuat ruangan itu bisa berbagai gambaran yang bisa membuat anak itu bisa menarik ya untuk mengikuti pembelajaran seperti Iya. itu ya Pak. Yang berikutnya langkah apa lagi Pak kira-kira yang akan Bapak terapkan di dalam pembelajaran ataupun di dalam ruangan kelas itu? Yang akan saya lakukan, bagaimana membuat anak itu betah dan nyaman di dalam kelas. Bagaimana merasakan mereka merasakan bahwa kelas itu adalah rumah mereka. Oh. Berarti dia memang betul-betul bisa di situ mengikuti dan bisa berbaur dengan temannya seperti itu ya Pak? Betul Ibu. Jadi mereka dapat bersosialisasi dengan baik, Iya. dapat bergaul Dengan temannya yang lain gitu ya, Pak? lain. Oke Pak. Selain itu mungkin untuk kedepannya juga kita bisa membuat mading juga ya Pak untuk kedepannya gitu ya. Untuk saat ini pada percakapan kita ini Pak, harapan yang lebih Bapak harapkan untuk anak-anak ini kira-kira ada lagi Pak yang mau disampaikan? Harapan saya pembelajaran ini Bu dapat berjalan dengan baik. Bisa berkolaborasi gitu ya Pak? Ya, mereka bisa bekerja sama, bisa mereka belajar mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Paling utama sekali mereka fokus. Bisa fokus untuk mengikuti materi yang kita sampaikan. Iya. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Ibu Ren. Tadi Bu Tia sudah melakukan sesi coaching ya dengan Pak Makbul. Baik, iya Bu, sudah Bu. Bagaimana Bu, lancar tadi Bu? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, sebelum kita tutup ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan pasca observasi kepada Ibu ya, terkait sesi coaching sudah Ibu lakukan. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu dapatkan? Oke Bu, pada sesi coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu, yaitu menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut bisa menggali coachingnya dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, baik Ibu, saya pun sebagai pengamat tadi ya Bu, sudah mengamati kalau proses coaching tadi memang sudah berjalan dengan lancar dan memang sudah sesuai dengan alur cerita. Saya melihat Ibu tadi sudah
menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Makbul sebagai coach Ibu, dan Pak Makbul pun sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh beliau gitu ya Bu. Serta saat coaching tadi saya sudah melihat sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini yaitu agar bisa lebih memahami lagi konsep alur cerita sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik Bu. Oke, baik Ibu. Semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, dan juga semoga kedepannya bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan coaching dan membantu mereka menemukan solusi-solusi serta langkah-langkah efektif dan permasalahan yang mereka dapatkan gitu ya Bu. Saya berharap nanti kita bisa bertemu lagi di sesi-sesi yang lain di berikutnya. Oke Bu Fia, untuk sesi kali ini kita akhiri sampai di sini ya Bu. Baik Bu, Kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. terima kasih banyak ya Ibu Reni. Sama-sama Bu Fia. Oke. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Reni. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Masih semangat Pak? Masih Bu. Oke Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan sesi coaching pada kesempatan ini, untuk langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak. Silakan Ibu. Oke, boleh kan Pak? Boleh. Nah, oke, yang pertama Pak yang saya akan diskusikan dengan Bapak yaitu tentang rubrik penilaian pada hari ini Pak. Ya. Pada kesempatan kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee serta bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan jangan lupa Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Oh Ibu, tentu saja Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, di sini akan saya menanyakan Bapak masalah kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi. Tentu Ibu yang harus saya kembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan yang berbobot itu ya Pak. Iya. Oke Pak. Yang terakhir pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak yaitu bagaimana Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Saya berharap ketika coaching ini berlangsung, coaching dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke baik Pak. Berarti untuk permasalahannya itu Bapak nanti bisa menemukan atau mengatasi masalahnya gitu ya Pak? Betul. Oke, terima kasih Pak. Mungkin di sini untuk kegiatan pra-observasi kali ini silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak? Iya Bu. Oke, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh nih. Waalaikumsalam Pak Makbul. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi pagi Ibu nyari saya. Benar Pak, sudah nyari Bapak ke kantor. Apa gerangan? Jadi gini Pak, ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Kira-kira kapan Bapak ada waktu kita bisa ngobrol bareng? Hari ini Bu, bisa. Bapak nggak ada kegiatan Nggak apa ada sekarang? kegiatan. Oke, baik. Terima kasih. Kira-kira permasalahan apa ya?
Jadi begini Pak, ini mengenai murid saya sekarang ya Pak. Iya. Kebetulan sekarang saya mengajar di kelas tinggi. Jadi setelah saya perhatikan murid saya ini kurang bisa bekerja sama dengan sesama mereka seperti itu Pak. Ini berbeda sekali dengan murid-murid saya yang di tahun-tahun sebelumnya gitu. Saya merasa di sini seolah-olah anak-anak saya ini lebih suka bekerja sendiri-sendiri seperti itu Pak. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, sesama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga tidak nampak kerjasama mereka, tidak nampak kedekatan antara mereka seperti itu Pak. Saya merasa di sini seperti ada pemisahnya begitu. Padahal di saat pembelajaran pun saya kadang-kadang sudah menggunakan metode diskusi ya Pak, metode diskusi yang memang di sini kan seharusnya anak-anak bisa bekerja sama dengan baik dengan temannya seperti itu. Nah, pada kenyataannya mereka itu tidak bekerja sama dan malah bekerja sendiri-sendiri seperti itu Pak. Jadi hal itu membuat saya sedikit kebingungan seperti itu Pak. Jadi saat ini itu bingung. Benar Pak. Jadi Bu, kalau dari permasalahan Ibu itu, menurut Ibu idealnya murid yang bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Ibu juga. Menurut saya Pak, idealnya murid-murid itu mereka tuh bisa bekerja sama dalam pembelajaran, terutama dalam tugas berkelompok ya Pak. Mereka tuh bisa bekerja sama secara aktif, bisa berkolaborasi seperti itu. Walaupun tugas mereka tuh mempunyai peran yang berbeda di antara kelompok itu, tapi mereka tuh bisa tetap bekerja sama, bisa saling berdiskusi, bisa saling memberi masukan antara satu dengan yang lain, nah seperti itu. Sehingga terjalin kolaborasi yang memang kita harapkan tumbuh di dalam diri anak-anak seperti itu Pak. Apa saja yang sudah Ibu lakukan? Tentunya dengan merancang pembelajaran ya Pak, di sini saya sudah merancang modul ajar yang sesuai dengan tujuan tersebut, menimbulkan kerjasama, yaitu dengan cara menggunakan metode diskusi seperti itu Pak. Sehingga anak-anak saya harapkan nanti bisa lebih aktif dan bisa bekerja sama dengan sesama mereka. Tapi memang metode diskusi sudah Ibu terapkan. Sudah Bapak. Perlu maksimal sehingga belum dapat menemukan karakter yang bisa menimbulkan kerjasama atau kolaborasi antar sesama. Begitu ya, Sekali Bu? Pak. Dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Ibu sekarang? Menurut saya masih rendah Pak ya. Saya melihat di sini posisinya itu masih di level 5 Pak. Iya, yang Ibu inginkan. Mungkin di posisi 8 atau 10 Pak, ada peningkatan dari sebelumnya. Iya. Berarti Ibu telah melakukan metode diskusi. Berarti Ibu mencari cara atau metode lain ya. Benar. Nah, menurut Ibu apa metode lain yang bisa mencapai tujuannya? Baik Pak, mungkin di sini saya akan memotivasi murid-murid saya ya Pak. Motivasi ini bisa dilakukan sebelum pembelajaran seperti itu. Nah, saat mereka belajar pun saya mungkin akan melakukan penilaian sikap. Nanti akan saya tekankan gitu. Dan di akhir kegiatan saya akan melakukan refleksi mengenai terkait penilaian sikap tadi gitu. Dan tidak lupa tentunya saya akan memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap murid-murid saya yang sudah menunjukkan indikator kebersamaan seperti itu. Baik. Itu kalau di dalam pembelajaran. Ya. Sementara kalau di luar pembelajaran gimana? Kalau untuk di dalam pembelajaran sendiri sebenarnya juga penting ya Pak kita tingkatkan kerjasama antar murid-murid ini. Mungkin di sini saya akan melakukan
semacam pertandingan kali Pak ya, pertandingan ataupun kompetensi beregu seperti itu, yang bukan pertandingan secara individual ya Pak, yang beregu, bisa juga dengan mengadakan permainan-permainan yang memang melibatkan kelompok seperti itu, sehingga nanti diharapkan anak-anak saya ini bisa lebih mengenal satu sama lain, sehingga ada muncullah keinginan dari mereka itu untuk bekerja sama dan berkolaborasi sama mereka seperti itu. Itu jangkanya menurut Ibu berapa? Kira-kira saya tuh membutuhkan waktu 2 mingguan kali Pak ya, 2 mingguan. 2 minggu. Ya. Apa komitmen Ibu agar nanti dapat terrealisasi? Untuk tahap awal mungkin dengan merancang modul ajar ya Pak. Di sini saya akan merancang modul ajar yang memang menitik beratkan pada metode diskusi. Selain itu saya juga akan merancang penilaian sikap, dan juga berikutnya keterampilan dan pengetahuan itu diawali dengan memberikan motivasi. Nah itu kira-kira minimal 2 mingguan saya akan melihat perkembangannya untuk kedepannya. Nah sementara itu di luar pembelajaran saya akan merancang pertandingan ataupun permainan beregu yang akan bisa memotivasi mereka itu untuk lebih berkolaborasi lagi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu membuat modul untuk acara? Untuk membuat modul ajar sendiri Pak, untuk pertamanya tentunya saya akan merancang sendiri dulu ya Pak ya. Tentunya juga ada banyak referensi yang bisa digunakan nantinya, dan setelah modul ajar saya ini selesai, saya mungkin akan meminta bantuan guru untuk menilai modul ajar saya ini apakah sudah sesuai atau mungkin butuh revisian di sana sini atau apa, masukan-masukan. Nah, jadi nanti saya akan meminta bantuan rekan saya yang memiliki keahlian di bidang modul ajar ini mengenai modul yang saya siapkan. Luar biasa. Terus Ibu, kita kan panjang ya kapan kita berikan. Kira-kira menurut Ibu apa manfaat yang sudah dapat Ibu ambil dari Saya merasakan sekali manfaatnya ya Pak. Yang tadinya sebelum melakukan sesi ini saya dilanda kebingungan seperti itu. Setelah melakukan percakapan dengan Bapak, saya itu merasa saya itu menemukan ide dan juga solusi atau langkah-langkah yang bisa saya terapkan nantinya untuk menyelesaikan masalah saya tersebut. Itu seperti yang saya bilang tadi, mungkin dengan merancang modul ajar, dengan melibatkan siswa dengan motivasi mereka, dan menciptakan permainan untuk mereka seperti itu. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran dan langkah-langkah yang nantinya bisa saya terapkan ke depannya untuk mengatasi masalah saya tadi. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali Ibu dari pertemuan kita ini Ibu bisa mendapatkan manfaat dari permasalahan yang Ibu utarakan, sehingga sudah menemukan solusi-solusinya Bu ya. Ibu besar harapannya yang dapat dilaksanakan dengan baik dan juga hasil yang terbaik. Amin. Ya. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah mau meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan juga membantu saya menemukan solusi dan permasalahan saya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pembelajaran kita untuk waktu berikutnya, dan juga bisa bahan refleksi kita untuk kita saja ya Bu ya, tapi untuk rekan kerja kita. Kira-kira masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini cukup itu aja ya Pak. Alhamdulillah saya sudah tidak sabar untuk segera mempraktekkan ide-ide yang muncul tadi. Baik. Mudah-mudahan ya Bu ya dapat terlaksana dengan baik. Amin. Ya. Dan menemukan solusi yang terbaik. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Ibu, mudah-mudahan kita kesempatan yang lain ya Bu ya. Siap, siap Pak. Oke, saya berdiri dulu ya Pak Makbul, masuk kelas. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Pak? Sehat. Oke Pak.
Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Reni ya Pak? Sudah Ibu. Oke, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi, yaitu pertama yang saya akan tanyakan yaitu apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya. Tentu saja Ibu, yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksi, serta tanggung jawab. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik Pak, sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bapak sudah menggali dengan memberikan pertanyaan sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, untuk pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan tadi Pak? Saya ingin lagi memperdalam alur tirta ini Bu, supaya nanti pelaksanaan coaching ini bisa lebih baik lagi. Oke Pak, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik dan bisa memberikan manfaat dan membantu coach dalam menemukan solusi dalam permasalahannya gitu ya Pak. Betul Bu, sehingga pelaksanaan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dan coaching menemukan solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya ya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabarnya Bu Fia? Alhamdulillah sehat Bu baik. Bagaimana dengan Bu Reni? Alhamdulillah baik juga. Tadi Ibu menyampaikan ke saya ada yang ingin Bu sampaikan ya, benar Bu? Iya Bu, tadi saya cari Ibu ada sesuatu yang saya inginkan dan ingin berdiskusi dengan Ibu. Oke, baik. Kapan nih kita lakukannya? Sekarang atau gimana Bu? Ibu ada waktu tidak sekarang? Alhamdulillah sekarang ada. Kebetulan nggak ngajar. Oke Bu, boleh Bu sekarang Bu? Oke, baik Bu Fia. Di sini kita mempunyai waktu kira-kira 15 menit ya Bu untuk ngobrol-ngobrol ini. Nah, jadi Bu, apa permasalahan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Oh iya Bu, di sini saya ada masalah yaitu dengan bukan sekolah ataupun bukan sejawat yang mengajar masih dengan model konvensional Bu. Oke. Nah, itu mengajarnya menggunakan ceramah, tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariatif Ya. sehingga pembelajaran terasa monoton dan membosankan gitu. Oke, baik. Berarti dari yang Ibu jelaskan tadi, ada rekan sejawat Ibu itu yang masih melakukan pembelajaran yang monoton dan kurang bervariatif. Benar Ibu? Iya Bu. Oke, benar. Jadi apa nih kira-kira yang ingin Ibu harapkan terjadi atau apa yang ingin Ibu dapatkan nanti setelah kita melakukan sesi percakapan ini? Yang saya harapkan ataupun yang saya inginkan dalam perubahan ini bisa menyampaikan materi pembelajarannya itu dengan lebih kreatif dan lebih inovatif gitu. Oke, baik. Berarti Ibu mengharapkan perubahan ya Bu ke depannya. Oke, tadi Ibu menyebutkan perubahan Ibu harapkan itu dari segi model pembelajaran, metode, dan juga media pembelajaran seperti itu ya Bu. Oke Bu. Nah, jadi dari perubahan yang Ibu harapkan tadi itu kan sebenarnya pembelajarannya sudah ideal ya Bu, sudah bisa dikatakan sudah di level tertingginya sudah level 10 seperti itu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri saat ini posisi di sekolah Ibu itu masih di level berapa Bu? Untuk saat ini Bu, yang di sekolah saya masih levelnya masih rendah Bu, masih ada di level 5 Bu. Kenapa di level 5 Ibu? Nah, karena memang di sekolah saya ini masih banyak guru senior Bu, yang notabene memang agak sulit untuk diajak ke penerapan pembelajaran yang inovatif serta bervariasi. Oke, berarti masih di level 5 ya Bu. Nah, menurut Ibu ini
sampai di level berapa bisa ditingkatkan lagi mengenai pembelajaran yang bervariasi ini, Bu? Menurut saya, Bu, bisa ditingkatkan yaitu sampai di level 7 atau 8, Bu. Karena memang di sekolah saya ini, Bu, masih banyak guru senior, sehingga dirasa sulit untuk level yang paling tinggi. Kalau levelnya langsung ke 10 atau 9, rasanya nanti masih mungkin belum bisa tercapai. Oke, baik. Berarti peningkatannya itu dari level 5 ke level 7 seperti itu ya, Bu, ya? Oke, menurut Ibu apa nih yang bisa Ibu lakukan atau usaha apa yang akan Ibu lakukan ke depannya sehingga Ibu bisa melakukan perubahan-perubahan? Iya, yang saya ingin lakukan ataupun yang saya pikirkan yaitu untuk kedepannya yaitu membuat semacam mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face untuk secara bergantian gitu. Oh gitu, berarti nanti Ibu akan melakukan mentoring dan juga pendampingan individu seperti itu ya, Bu. Nah, menurut Ibu selain dari strategi yang tadi, apakah ada strategi lain yang kira-kira bisa Ibu terapkan di sekolah Ibu yang di mana rekan-rekan Ibu itu bisa merasa nyaman seperti itu, Bu? Iya, Bu, kedepannya saya berencana untuk membicarakan hal ini dengan kepala sekolah dan juga orang kurikulum untuk mengadakan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah saya seperti itu, Bu. Oke, bagus itu, Bu. Iya. Nah, tadi Bu sudah merencanakan mentoring, ada pendampingan individu juga, dan juga ada workshop ya, Bu. Iya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan mana yang menurut Ibu itu yang paling cepat direalisasikan, Bu? Menurut saya, Bu, kegiatan yang paling cepat direalisasikan yaitu mentoring. Karena dalam kegiatan itu pelatihan ataupun workshopnya membutuhkan waktu ataupun narasumber. Oke, benar ya, Bu, kalau workshop itu membutuhkan waktu ya. Oke, dari kegiatan mentoring ini tentunya Ibu tidak bisa melakukan sendiri ya, Bu. Tentunya Ibu membutuhkan support dan dukungan, benar, Bu? Benar, Bu. Nah, dukungan dari pihak mana yang Ibu butuhkan atau Ibu harapkan akan Ibu dapatkan nantinya? Iya, Bu. Yang saya butuhkan yaitu dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tentunya ya, Bu. Ya. Dan juga rekan sejawat yang utamanya dia ahli di bidang IT. Oke. Dan juga dia bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain. Dan juga ada juga salah satu ibu di kelas 6 yang bisa mengajarnya itu secara berkolaborasi dengan rekan sejawat dan bisa menerapkan pembelajaran itu dengan inovatif gitu. Oke, bagus itu Bu idenya. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya, Bu. Iya. Nah, saya setuju juga itu, Bu. Nah, untuk waktunya sendiri kapan nih akan Ibu praktekkan? Insya Allah, Bu, secepatnya dalam seminggu ini akan segera mungkin saya akan melakukan kegiatan tersebut. Oke, alhamdulillah berarti secepatnya ya, Bu. Iya. Oke, menurut Ibu Via dari percakapan kita tadi apa yang Ibu dapatkan? Oke, Bu, dari percakapan yang kita bahas tadi, Bu, itu saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya agar mendapatkan perubahan pada sekolah saya, yaitu dengan cara mentoring dan juga berkolaborasi dengan guru yang memang memiliki keahlian dalam menggunakan media pembelajaran, seperti dalam menggunakan IT ataupun dalam infocus gitu. Oke, baik, luar biasa ya, Bu ya. Semoga segera terlaksana ya, Bu. Nah, jadi bagaimana nih dari kita sudah melakukan diskusi dari tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang dan lega, Bu, karena sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya dapatkan pada saat sekarang. Alhamdulillah ya, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya Ibu pada akhirnya bisa mendapatkan gambaran bagaimana Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif sehingga rekan-rekan Ibu itu kedepannya bisa lebih berkreasi lagi dan tidak monoton seperti itu ya, Bu. Saya tunggu loh, Bu, kabar-kabar berikutnya. Saya harap nanti kita bisa melakukan percakapan lagi. Saya ingin mendengar perkembangannya dari upaya yang sudah Ibu lakukan seperti itu. Nah, untuk saat ini ada lagi, Bu, mungkin yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini cukup, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu lakukan untuk saya bisa
kita saling berbagi Bu, mudah-mudahan kedepannya bisa saya terapkan dan bisa juga bekerja sama dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya Bu. Alhamdulillah Bu Fia, besar harapan saya semoga nanti apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu sudah rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Bu, bisa berjalan dengan lancar sehingga nanti Ibu bisa mendapatkan hasil sesuai dengan yang Ibu inginkan seperti itu ya Bu. Oke, mohon maaf Bu Fia, mungkin karena udah nggak ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu sesi coaching kita. Semoga nanti kedepannya kalau ada yang ingin Ibu sampaikan, boleh Ibu menghubungi saya lagi seperti itu ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Fia. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Fia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Fia. Assalamualaikum Ibu Reni. Waalaikumsalam Pak Makbul. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah luar biasa. Bu, pada hari ini rencananya melakukan sesi coaching ya? Benar sekali Pak. Baik Ibu, untuk langkah awal dalam pelaksanaan coaching ini, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai wilayah ya. Ya silakan Pak. Yang pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti tentunya berkaitan dengan pelaksanaan coaching ini, apakah coaching ini sudah terlaksana sesuai dengan alur kita ataukah belum? Ya. Yang kemudian juga apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot Ya. ya kepada coaching, dan berikutnya bagaimana coaching dapat merespon pertanyaan Ibu dengan baik sehingga coaching dapat memberikan solusi-solusi masalah. Oke. Ya, namun untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bapak. Untuk sesi coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Terus kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan? Baik Pak, di antara ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ada 2 Pak, yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, terakhir ya, tanya saya sama Ibu, saat indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching? Oke, saya ingin setelah sesi coaching berakhir nanti coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta bisa menemukan langkah-langkah yang bisa dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut Pak, sehingga nanti apa yang menjadi tujuan dari yang diharapkan beliau itu nanti bisa tercapai seperti itu Pak. Baik Ibu, mudah-mudahan coaching yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga sesuai dengan alur sudah kita itu saja Ibu yang sudah saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Pak Makbul. Ya, kita bertemu lagi ya setelah Ibu melaksanakan coaching. Gimana coachingnya tadi? Alhamdulillah tadi coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Alhamdulillah. Namun Ibu ada beberapa hal yang saya tanyakan setelah Ibu melaksanakan coaching pada tadi ya. Oke, siap Pak. Jadi yang saya tanyakan Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oke, baik Pak. Jadi pada sesi coaching tadi saya merasa saya sudah melakukan sesi tersebut sesuai dengan alur tirta ya Pak, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, dan juga rencana aksi serta tanggung jawab ya Pak, sehingga
pada alur tersebut saya bisa menggali kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Saya tadi juga melihat bahwa kunci saya itu sudah menceritakan masalahnya dengan sedetail mungkin secara runtut dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, seperti itu Pak. Menurut saya sebagai observer melihat proses coaching yang Ibu lakukan tadi memang sudah sangat dengan baik sekali, sudah sesuai dengan alur cerita, dan Ibu sudah mengali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga coaching bisa menemukan solusi terkait dengan permasalahan. Untuk pertanyaan yang terakhir, potensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi? Oke, baik Pak. Sebenarnya coaching tadi itu merupakan sesi perdana saya ya Pak. Dan di sini saya menyadari bahwa saya belum terlalu yang maksimal seperti itu Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah agar saya bisa lebih memahami lagi tentang konsep coaching dengan alur cerita ini Pak. Sehingga ke depannya saya bisa menerapkan coaching ini dengan lebih baik lagi, seperti itu Pak. Baik, semoga nanti ke depannya kita bisa lagi melakukan coaching yang lebih baik lagi, dan pada lain kali lebih bisa kita menggali beragam permasalahan dari kunci sehingga mendapatkan solusi dalam permasalahan sehingga dapat mencapai ya. Iya, siap Pak. Itu saja Bu. Terima kasih atas kesempatan ini Bu. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa berbagi diskusi, sharing tentang permasalahannya. Siap Pak. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.